Oke, silakan ditutup. Mari kita buka Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Kita melanjutkan eksposisi kitab Wahyu kita. Kita baca bersama-sama Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Bersama-sama 1, 2, 3. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Adalah anugerah Tuhan ketika kami boleh datang menghampiri tata kasih karunia dengan penuh keberanian karena anak-Mu menjadi pengantara bagi kami. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami, untuk kami bisa mengerti, untuk kami melihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon. Amin. Saudara, waktu di persekutuan doa kita ada membahas dari kitab Yesaya, lalu ada sekilas berbicara mengenai manusia yang di dalam keberdosaan mereka, mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengumpulkan, mereka menaiki kuda mereka gitu ya, karena kuda adalah kekuatan. Dan tapi kemudian Tuhan katakan, kamu di dalam pemberontakan kamu, di dalam keberdosaan kamu, walaupun kamu menggunakan kekuatan yang daripada dunia ini, maka kemudian akan disaingi kembali gitu ya. Bicara kuda di dalam perjanjian lama, dari Mesir kudanya sangat terkenal kekuatannya. Ketika bicara di perjanjian baru dalam kitab Wahyu, ini bicara kekuatan. Kekuatan yang hebat yang tidak bisa orang bisa kontrol, tetapi itu pasti datang. Saudara, Francis Ford Coppola, sutradara dari film The Godfather. Yang pertama, yang kedua juga, ketiga juga sama sih dia yang buat. Tapi setelah dia buat film The Godfather pertama, lalu buat film The Godfather kedua, yang ratingnya sangat tinggi. Kemudian dia juga selanjutnya, berikutnya ya, secara sequel urutan, dia membuat film Apocalypse Now. Ratingnya juga tinggi. Nah, filmnya menggambarkan perang demi perang. Dan filmnya ini menggambarkan kekacauan yang menggila. Digambarkan keadaan yang membingungkan. Arahnya membingungkan, tujuannya membingungkan, moralitas menjadi mustahil. Digambarkan di sana. Dalam satu adegan, dalam keadaan yang seperti itu, seorang perwira Amerika tiba di tengah-tengah baku tembak yang begitu hebat. Ledakan terjadi di mana-mana. Senapan mesin melesat di udara, dan para tentara terlihat terkejut, putus asa, terbelalak. Lalu seorang perwira itu bertanya kepada prajurit itu, "Siapa yang incar di sini? Siapa yang incar di sini?" Gak ada yang jawab. Dan itulah yang menjadi poin utama dari film Coppola yang dibuat oleh Coppola ini.
sebuah adegan dari neraka. Tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa solusi. Siapa yang in charge di sini? Gak ada jawaban. Kitab Wahyu menyampaikan pengertian yang berlawanan dengan kebiadaban sejarah manusia. Ketika penglihatan Yohanes berlanjut di pasal yang ke-6 ini, materai-materai dari gulungan kitab Allah dibuka. Allah melepaskan kesengsaraan besar di bumi. Tapi ada tujuan. Bukan tanpa tujuan. Ada tujuan. Semua itu adalah kehendak ilahi di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Sekali lagi, semuanya itu adalah kehendak ilahi di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Kita sudah ingat di pasal 4 dan di pasal 5 bahwa gulungan kitab ini berisi kehendak Allah yang mendatangkan hukuman dan juga mendatangkan penyelamatan. Dan yang layak untuk membukanya adalah anak domba yang telah disembelih, tidak yang lain. Anak domba yang telah tersembelih. Dan dikatakan dia layak pujian demi pujian, bahkan nyanyian baru dinyanyikan untuk memuji Kristus yang mulia. Mulia kenapa mulia? Karena dia kudus. Ketika bicara kudus, bicara apa? Bicara apa yang dia lakukan. Dia memisahkan. Dia pisahkan dirinya secara khusus, dipanggil untuk pekerjaan Bapaknya, masuk ke dalam dunia, mati, bangkit, kembali ke surga. Jadi kudus bicara apa ya? Penyangkalan diri, pikul salib. Dan orang yang dikuduskan itu punya bobot. Itu namanya mulia. Punya value, itu namanya mulia. Jadi kemuliaan dan kekudusan adalah satu koin dua sisi. Ketika saudara dikuduskan Tuhan, saudara semakin mulia. Ketika emas semakin dibakar, dimurnikan, semakin jadi emas mulia. Logam mulia. Toko emas ya, kotoran-kotoran dipisahkan supaya semakin mulia, semakin berbobot, semakin bernilai. Begitu juga dengan orang Kristen. Semua itu adalah kehendak ilahi di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Dia begitu mulianya, dia kudus, dia layak. G.K. Bell mengatakan, Wahyu 6 ayat 1-8 dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Kristus memerintah atas dunia yang kelihatannya kacau ini. Dan bahwa penderitaan tidak terjadi secara membabi buta atau kebetulan. Saudara, kalau melihat keadaan yang di Jepang, saudara, apakah saudara bisa ada pengharapan? Tapi kalau saudara ngikutin aja tanpa melihat, tanpa tahu, mungkin saudara nggak memikirkan. Tapi kalau saudara melihat, kalau saudara sudah tahu apa yang terjadi dengan produktivitas di Jepang, tahu dengan keadaan ekonomi di Jepang, tahu dengan keadaan anak-anaknya yang semakin sedikit, maka akan tahu arahnya ke Jepang kemana. Diperkirakan sampai tahun 2050, kalau perbandingan antara orang Jepang dengan orang asing, kalau perbandingannya nggak sampai 4:6, yaitu 40% orang Jepang, 60% orang asing, sampai tahun 2050, maka produktivitas Jepang itu tidak, dari negara Jepang, itu tidak bisa dipertahankan. Begitu banyak pensiunan daripada orang Jepang, dan itu harus diisinya setiap tahun sekitar 1 juta oleh orang asing. Kalau tidak, maka itu turun. Dan ketika itu didatangkan dari luar, masuk ke dalam Jepang, ada tubrukan budaya. Budaya Jepang bertubruk dengan budaya asing. Ini plus minus. Budaya Jepang yang tertutup akan menjadi terbuka, tetapi yang benci dengan budaya asing semakin tertutup. Tapi ini kesempatan yang Tuhan mungkin bukakan ya untuk menjadi terbuka. Dan orang asing bawa budaya mereka ke sini. Mungkin dimulai dengan membuang laptop ke Moerugumi. Nah, saudara bisa ketahui kenapa? Karena tahu mungkin sudah pernah mengalami gitu ya. Buang ke sampah, dimaki-maki gitu ya. Sama tetangga. Ini apa buang sampah sembarangan? Kami pun nggak tahu dulu ya. Habis ngebongkar lemari, itu kayu-kayunya di luar, dibuang aja tuh ke tempat pembuangan sampah gitu ya. Tanpa kami tahu harus dibuang, ada harinya, lalu ada waktunya. Lalu harus dipisahkan dengan kantong seperti apa gitu ya. Harus dipotong-potong, kalau nggak harus bayar gitu ya. Kalau kita di Indonesia kasur tinggal buang aja, sebentar hilang. Di sini enggak hilang. Harus ada yang ngurus. Dan
Jepang kalau nggak diisi dengan orang asing seperti itu, maka nggak bisa menaik. Dan kita sadar betul ya, apalagi saat ini yen itu adalah 102. 1 yen 102 rupiah. Kita nggak bisa bergantung pada apa yang ada di dalam dunia ini. Dan kita tahu bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam hal-hal yang seperti ini, saudara, kita nggak bisa bergantung kepada kekuatan kita, nggak bisa bergantung pada apa yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, maka kita perlu bergantung kepada Tuhan. Saudara, di dalam kitab Wahyu ini, meskipun keempat penunggang kuda membawa kesengsaraan dan kematian, tapi mereka tidak membawa kekhawatiran bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Saudara, waktu dapat kitab Wahyu, waktu saudara baca kitab Wahyu, apa yang saudara dapatkan? Kengerian atau ketenangan? Kalau saudara mendapatkan kengerian, nah ini orang dunia, saudara. Ketika baca kitab Wahyu, waduh, jangan ini terjadi, Tuhan jangan datang, Tuhan jangan datang. Saya belum mau mati dulu gitu ya, Tuhan gak mau ketemu Tuhan gitu ya. Tapi kalau saudara adalah orang Kristen, saudara begitu merindukan Tuhan, datanglah segera sebagaimana penutup daripada kitab Wahyu ini. Berharap Tuhan datang segera. Kita tahu bahwa apa yang harus terjadi. Dan apa yang terjadi walaupun tidak mengenakan, itu adalah kehendak Tuhan. Kita yang hikmatnya begitu terbatas, kita mau menghindarkan hal ini, nggak bisa. Tetapi ketika ini didatangkan pun tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pakai kita, orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengahnya. Meskipun keempat penunggang kuda membawa kesengsaraan dan kematian, tapi mereka tidak membawa kekhawatiran bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Waktu badai 5, badai 6 datang, waktu itu tahun berapa ya Fitri? Oh, 2019, pada saat kami datang, 5 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu ya kira-kira. Badai yang kemudian Chiba tertutup, lalu kemudian datang badai ke-6 ya, kalau saya lupa angkanya, kira-kira gitu 5-6 mungkin. Lalu ada badai yang sebesar pulau Jepang gitu ya. Orang pada khawatir, bagaimana ini? Jepang akan terhantam dengan badai yang lebih besar daripada pulau Jepang. Lalu mungkin ada yang bertanya, di manakah Tuhan gitu ya. Pada saat itu saya begitu tenang. Apa yang saya pikirkan? Oke, kita kumpulkan orang-orang. Kita pikirkan bagaimana kalau sesuatu terjadi kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Saya udah gak pikirin, saya mau hidup mau mati gak apa-apa gitu lah. Yang penting bagaimana apa yang bisa saya lakukan supaya berkat Tuhan pun boleh diberikan kepada orang lain. Itu yang menjadi concern saya. Saya duduk di jendela, saya pikirin gimana ya. Terus ada Hana, ada Fitri di rumah kami coba-coba main Spigici, board game. Pada saat itu gitu, kami ingat gitu ya. Kami walaupun demikian saya nggak membiarkan kaca saya diam saja gitu ya, dikasih lakban hijau gitu ya supaya nggak pecah. Kalau pecah pun nggak terlalu bahaya gitu ya. Seperti itu ya, ada penanggulangan juga. Tetapi begitu aman dan tenang. Apakah saya tidak akan mengalami kesengsaraan? Enggak juga. Tapi kesengsaraan itu membuat saya putus asakah? Tidak. Tenang, sangat-sangat tenang. Saudara, penglihatan tentang tata Allah dan anak domba yang dimuliakan dalam pasal 4 dan pasal 5 adalah inti dari kitab Wahyu. Pasal 4 menyampaikan betapa besar agungnya Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan seluruh dunia ini. Pujian kemudian dinaikkan oleh keempat makhluk dan ke-24 tua-tua, lalu ke Wahyu pasal 5. Lebih lagi, pujian bahkan dikatakan nyanyian baru dinaikkan karena anak domba yang telah tersembelih itu layak. Menyatakan bahwa Allah berdaulat atas sejarah. Wahyu 4, Wahyu 5. Begitu juga dalam Wahyu pasal 6. Yesus dinyatakan layak dan mulai membuka materai-materai dari gulungan kitab. 4 penunggang kuda keluar atas perintah Tuhan. Atas perintah Tuhan, penunggang kuda ini keluar. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa Kristus memerintah bukan hanya atas hati orang-orang yang mengasihi Tuhan saja, tapi Tuhan juga memerintah atas kekuatan-kekuatan berbahaya yang dilepaskan di dunia.
rudal daripada Korea Utara itu sempat beberapa kali mepet. Ngelewatin gitu ya daratan daripada Pulau Jepang. Gitu dekat perairan Hokkaido, dekat mana? Aomori kalau nggak salah ya, dekat daerah sana gitu ya. Sering kali terjadi, saudara. Kalau misalkan ya Korea Utara mau dengan sengaja sampai ke darat bisa nggak ya? Bisa gitu ya. Korea Utara salah perhitungan bisa nggak ya? Ini mungkin lebih besar ya. Sangat bisa. Itu bisa terjadi kapan-kapan. Dan orang dulu berpikir bahwa itu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu adalah kisah masa lalu dan tidak terjadilah di zaman ini. Dan orang pada saat itu pun punya pikiran hal yang sama. Karena pada saat itu adalah teknologi maju, budaya maju, dan orang berpikir gitu ya, dan bahkan mulai menggagahi gitu ya. Kayak seakan-akan membangun menara Babel lalu bilang, mana Tuhan? Aku lihat nggak ada Tuhan gitu ya. Dengan dunia modern mereka yang mereka bangun gitu ya. Berpikir bahwa akan terjadi makin lama makin harmonis, makin damai. Tapi pada saat itu Perang Dunia Pertama jadi. Perang Dunia Kedua jadi. Puluhan juta jiwa mati. Siapa yang sangka? Dan ketika saya dengar itu kan itu dengarnya itu dulu. Itu jauh gitu ya. Siapa yang sangka soal di zaman kita pun terjadi. Ukraina, Rusia. Siapa yang kepikiran bisa terjadi? Gak kepikiran kan? Bagaimana bisa terjadi Israel dengan Palestina di Gaza? Begitu mengerikan. Gak ada yang nyangka kan? Perang terjadi bahkan di zaman kita. Saudara, Yesus sungguh-sungguh seperti yang dikatakan Yohanes. Dia adalah penguasa atas segala raja di bumi. Bahkan di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan dan kesulitan sekalipun. Bahkan ketika terjadi seperti yang namanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, penganiayaan oleh pemerintah yang berkuasa, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa itu terjadi secara kebetulan. Saudara, Daud jatuh ke dalam dosa ketika mengadakan sensus. Siapa yang membuat dia untuk menghitung? Firman Tuhan katakan apa? Tuhan atau iblis? Siapa yang membuat Ayub itu mengalami semua penderitaannya? Dari harta-hartinya dan kemudian anaknya bahkan dirinya sendiri. Bahkan istrinya katakan kutukilah Tuhan. Dikatakan ya. Masih gak mau mengikut Tuhan. Kutukilah Tuhan. Saudara, saya sedih sekali waktu ke Sumatera Utara itu saya dengar 1-2 orang ketika ada yang meninggal dari keluarganya kemudian dia tinggalin Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin baik bahwa maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun satu ciptaan lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, hidup mati saudara, itu udah nggak kita pusingin. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan hidup maupun mati kita. Seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi. Jadi Tuhan atau iblis yang membuat Daud mengadakan sensus? Siapa yang mengatakan Tuhan? Siapa yang mengatakan iblis? Ya, ada orang yang sama mengatakan 2 kali. Memang demikian saudara. Di kitab yang satu mengatakan Tuhan. Yang kitab yang lain mengatakan iblis. Saudara, saya mau mengajak kita melihat bahwa Tuhan adalah first cause. Penyebab pertama. Iblis adalah second cause. Kalau bukan Tuhan yang bilang, "Hai, lihat gak tuh hambaku yang setia, yang saleh, yang benar." Lalu dia datang. Kalau bukan Tuhan yang memagari dia, pasti dia akan menjauh daripada Tuhan. Silakan, tapi sayangkan nyawanya. Dapat perizinan daripada Tuhan. Saudara, bintang timur itu siapa ya? Kristus atau iblis? Begitu miripnya saudara. Saya bukan berarti bilang bahwa Kristus adalah iblis saudara. Karena memang Alkitab menyatakan ketika dikatakan bintang timur, dikatakan kepada iblis ada. Lalu di sisi yang lain dikatakan juga kepada
Kristus bintang timur itu bahkan diberikan kepada kita bintang timur. Saudara, ketika bicara anak domba, itu bicara Kristus atau iblis? Ada yang suaranya seperti naga. Mepet, mirip. Karena memang pekerjaan iblis adalah meniru Allah. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, adalah Roh Kudus. Iblis pun melakukan hal yang sama. Ada bapaknya, ada anaknya, ada roh-rohnya yang menyesatkan. Meniru daripada bahkan Allah Tritunggal. Saudara, Yesus adalah penguasa segala raja di bumi. Bahkan atas iblis sekalipun dia berdaulat. Oleh karena itu saudara, ketika saudara menyadari hal ini, para pengikutnya bisa menghadapi kesengsaraan itu dengan penuh pengharapan atau putus harapan. Dengan penuh pengharapan. Kalau lihat siapa Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Bahkan iblis pun perlu minta izin daripada Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita hidup walaupun di tengah-tengah keputusasaan dan kesengsaraan maupun penindasan sekalipun, kita penuh pengharapan. Karena tahu Tuhan yang pegang kendali dan mengarahkan. Kalau Tuhan mengarahkan artinya apa? Kita berjalan ngikutin jalannya Tuhan. Kita ngikutin jalannya Tuhan. Pemazmur katakan dia berbisik di belakang kita, mengarahkan kita untuk berjalan ke kanan atau ke kiri. Dia menyampaikan kepada orang yang dikasihinya. Yesus sungguh-sungguh yang seperti dikatakan Yohanes, dia adalah penguasa atas segala raja di bumi. Oleh karena itu para pengikutnya bisa menghadapi kesengsaraan dengan penuh pengharapan. Soalnya dalam perjanjian lama, Zakaria 1, ada penunggang kuda yang berpatroli di bumi. Penunggang kuda ini berpatroli di bumi untuk Tuhan. Kemudian Zakaria menulis tentang 4 kereta yang dengan kuda-kudanya berwarna sama dengan Wahyu 6 yang kita baca. Wahyu 6 ayat 1 sampai ayat, yang tadi kita baca ayat berapa? 8. Kita buka di pasal yang sama, pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-8 dari kitab Zakaria. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Karena pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah 4 mata angin. Sudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Nah, saudara, kitab Zakaria menyatakan bahwa mereka pergi ke 4 penjuru bumi untuk memaksakan kehendak Tuhan kepada musuh-musuhnya. Jadi bukan silakan ambil gitu ya. Boleh enggak ya saya mendatangkan penghakiman ini? Enggak. Memaksakan kehendak Allah kepada musuh-musuhnya. Kenapa orang Jepang mengalami hal-hal yang seperti yang tadi kita katakan? Ujung-ujungnya kalau kita mau ngomong ya karena dosa gitu ya. Ya dosanya seperti apa coba? Contoh yang sederhana. Kenapa bisa ke sana? Ada urutannya. Kalau pacaran nggak usah menikah karena lebih indah berpacaran katanya mungkin ya. Lalu setelah menikah nggak mau punya anak. Maka yang terjadi bagaimana? Jumlah anak sedikit. Ketika jumlah anak sedikit maka apa yang terjadi? Populasi sedikit, produktivitas juga pasti berkurang. Dan untuk meningkatkan produktivitas, jadi jangan hanya bapak saja yang kerja, lebih baik ibu pun bekerja. Tapi bagaimana untuk anak keturunannya? Kalau bapak dan suami dan istri bekerja, terus nggak ada keturunan. Oke, kita kasih bantuan dana untuk melahirkan 400.000 yen untuk 1 anak. Untuk anak pertama kasih 15.000 yen, anak kedua kasih 10.000 yen, anak ketiga kasih 10.000 yen, kira-kira begitu ya. Oke, setelah itu jadi sekarang bapak bisa kerja, emak bisa kerja,
Tapi anak yang bayi ini supaya emak bisa kerja harus dititipkan ke tempat penitipan anak. Oke, kalau begitu kita dorong tempat penitipan anak, kita subsidi mereka. Saudara tahu apa yang akan terjadi kemudian? Relasi orang tua dan anak akan rusak kan? Apa yang terjadi kemudian? Ini hanya bertahan produktivitas hanya untuk sementara waktu. Mungkin pada masa pemerintahan Perdana Menteri 1, 2, 3 periode. Setelah itu bagaimana? Makin berkurang. Mengerikan. Saudara, memang kita manusia. Dan saya ketika mengatakan hal ini bukan berarti saya tahu jalannya ya. Tapi saya tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah tidak datang kepada Tuhan. Orang berpikir, oh ini masalah politik. Orang berpikir, oh ini masalah ekonomi. Intinya adalah masalah teologi. Datang kepada Tuhan yang memberikan hidup. Yang menghidupkan, bahkan membangkitkan yang mati. Ini kabar Injil, kabar sukacita yang ingin kita beritakan supaya orang di luar sana pun boleh mendapatkannya. Dan ketika di tengah-tengah keputusasaan, kita tidak tenggelam karena kita sadar siapa yang pegang kendali atas sejarah. Yaitu Tuhan kita yang mengasihi kita. Yang bahkan menjadi pembela kita, berdoa bagi kita. Bahkan mengorbankan nyawanya. Bahkan bapaknya pun merelakan anaknya diberikan kepada kita untuk mati, saudara. Terlebih lagi bukan, apakah Tuhan tidak akan memberikan segala karunia kepada kita yang mengasihi Tuhan? Dikatakan kitab Roma. Kitab Zakaria menyatakan bahwa mereka pergi ke 4 penjuru bumi untuk memaksakan kehendak Allah kepada musuh-musuhnya. Kalau kita lihat kitab Wahyu, keempat penunggang kuda ini pergi untuk menjatuhkan hukuman kepada dunia yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi gereja ada di dunia. Gereja yang di surga adalah the triumphant church. Herman Bavinck katakan, gereja yang di bumi adalah the militant church, gereja yang berjuang. Sebelumnya adalah apa? Orang Kristen yang ya ke bawah itu arus sungai gitu ya. Ngikutin gitu, sungai ngarahin kita kemana gitu ya. Gak sadar. Karena masih mati atau tidur ke bawah gitu ya. Tapi ikan yang Tuhan berikan kehidupan, maka dia akan berenang melawan arus. Gereja ada di dunia. Dan ketika Tuhan memberikan penghakiman, ketika Tuhan mendatangkan penghukuman, gereja ada di dunia. Akibat dosa adalah maut. Akibat dosa ada efek dosa. Dan karena efek dosa itu kena kepada manusia. Dan gereja ada di dalam dunia. Dan dengan demikian sama-sama mengalami kesengsaraan ini. Penunggang kuda yang kedua misalnya akan menyebabkan manusia saling membunuh. Dan kata ini di tempat yang lain juga digunakan untuk pembunuhan, pembantaian Kristus dan pembantaian orang percaya. Baik dalam surat Yohanes maupun di dalam kitab Wahyu. Penghukuman yang Tuhan datangkan sama seperti yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 14 ayat 12 sampai 23. Kita buka bersama-sama Yehezkiel 14. Yehezkiel 14 ayat 12 sampai 23 saya bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengah berada ketiga orang ini yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tak tahu jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi senyap dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahi negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki maupun anak perempuan, tapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan, ini kan berbagai jenis ya, ada penyakit, ada perang, saudara.
mencurahkan amarahku ke atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih daripada itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tapi sesungguhnya akan tertinggal di sana orang yang terluput yang mengiring keluar anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-gala yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku buat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketika kita melihat hal ini, saudara, maka apa yang terjadi dalam sejarah adalah di dalam kuasa Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan bukan hanya menghukum para penyembah berhala, tapi Tuhan juga memurnikan umat Tuhan yang berada di dalamnya. Bagaikan emas, semakin dikuduskan, artinya semakin berbobot, semakin dimuliakan. Kenapa Kristus dibilang layak? Kan dia kudus. Betapa mulianya dia. Kenapa dia mulia? Karena dia disalibkan. Betapa mulianya salib Kristus. Saudara, ketika keempat materai pertama dibuka, konflik datang. Orang Kristen diuji. Murid-murid palsu disaring, difilter. Yesus katakan bahwa dia datang bukan untuk membawa damai ke dunia, melainkan pedang. Seringkali kita menyingkiri ayat ini gitu ya. Tuhan Yesus sudah katakan dia datang itu bukan untuk membawa damai ke dunia, melainkan pedang, memisahkan. Dan itu yang terjadi ketika firman-Nya diberitakan. Pada saat itu, pada momen saat ini pun langsung memisahkan ketika firman-Nya diberitakan. Dan dia berjanji bagi mereka yang kehilangan nyawanya untuk dia, mereka akan memperolehnya. Saudara, siapa yang bisa mengerti hal ini? Siapa yang mau mati demi Kristus? Kecuali orang yang sudah mendapatkan kasih Kristus, sehingga bisa mengatakan baik hidup maupun mati, baik yang di surga maupun di sini gitu ya. Penguasa-penguasa, baik malaikat-malaikat, segala ciptaan yang di bawah. Apakah ada yang dapat ditakuti lagi? Tidak ada. Kenapa? Karena kasih Kristus melingkupi. Bahkan nyawa kita, saudara, betapa amannya di tangan Tuhan yang berdaulat. Oleh karena itu, meskipun penganiayaan terhadap gereja tidak berada di latar depan, walaupun gereja bukan menjadi penyebab utama Tuhan membuka materai lalu kudanya diutus penunggangnya itu, penyebab pertama dari kesengsaraan ini, tetapi gereja terkait dengan kesengsaraan ini. Pada saat itu, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, sebagai garam dan terang, kiranya Tuhan bersinar. Sinar daripada Tuhan. Nyatakan itu kepada dunia. Supaya dunia tahu siapa Tuhan. Ketika melihat kamu, orang-orang percaya yang berkumpul dalam ikatan kasih Kristus yang Kristus doakan. Amanat agung juga ya. Kedua besar. Ada pertama yaitu, hendaklah kamu saling mengasihi. Maka dunia akan tahu kamu adalah murid-muridku. Perintah 2, yang Great Commandment, pergilah ke ujung bumi dan perhatikanlah segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 21, Yesus bicara tentang penipuan, tentang perang, tentang perselisihan, tentang penganiayaan, dan mengatakan bahwa ketika semuanya itu terjadi, kesudahannya belum tiba. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan dari kelahiran yang akan terjadi. Suatu zaman yang baru akan dimulai. Sebagaimana seorang ibu yang sedang hamil, ini sudah mendekat kelahiran, maka apa yang dirasakan? Penderitaan. Penderitaan sampai suatu zaman yang baru kemudian muncul. Dengan tahu hal ini, maka kita juga tahu kapan terjadinya bencana-bencana yang digambarkan dalam Wahyu 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Kalau saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan ini, maka saudara tahu kapan terjadinya Wahyu 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa perikop ini terjadi di akhir zaman. Zaman itu sudah datang belum ya? Yang seperti mengandung. Already not yet. Already not yet. Tuhan sudah adakan. Tuhan sudah datangkan. Already, but not yet. Kadang orang mengatakan bahwa ini terjadi di akhir zaman. Tapi sebenarnya bencana-bencana ini terjadi di sepanjang zaman dunia saat ini. Karena already and not yet memang. Pasal 5, Kristus mendekati tata Allah untuk mengambil gulungan kitab itu. Dan ini sesuai dengan kenaikan Yesus di surga. Ketika Kristus ambil, sesuai dengan ketika dia memberikan amanat agung. Saat itu Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kitab Wahyu ini menggambarkan bahwa Yesus membuka materai-materainya untuk mewujudkan rencana Allah bagi zaman kita. Kapan? Saat ini. Saat ini dia yang duduk di atas tata di surga dengan segala kuasa berada di tangannya. Poitres pernah mengajar kami hal yang berkesan bagi saya. Ini saya dengar dari istri saya. Dia katakan waktu ikut kuliah gitu. Ketika dia ngajar, lalu istrinya datang gitu ya. Di tengah-tengah lagi kuliah itu, istrinya datang. Poitres tatap wajah istrinya itu seperti tatap pacarnya. Bingung ya, seperti apa ya? Maksudnya bukan yang sudah biasa setiap hari ketemu, ngomong pun nggak ngelihat gitu ya. Kalau pacar gimana ya? Oh, kita mau lihat ya, mau memperhatikan. Bahkan ketika dia ngelihat tempat lain pun kita mau perhatikan dia gitu ya, pacar ya. Jadi tatapan mata Poitres terhadap istrinya yang umurnya mungkin sudah 60-70 tahun pada saat itu, saya nggak tahu kira-kira, tapi sudah tua. Tapi dia tatap wajah istrinya dengan penuh antusias dan perhatian. Sabar dengerin istrinya ngomong apa gitu ya. Itu lagi ngajar kuliah. Wah, saya lihat itu. Dan saya dengar itu dari istri. Wah, sangat-sangat indah ya. Kalau saudara mau gak ya kayak begitu ya terus ya? Saudara pernah rasakan itu waktu pacaran? Kalau belum ya berharap waktu sudah menikah ya. Tapi kalau saudara pernah dapatkan, semoga saudara setelah menikah pun saudara boleh dapatkan ya. Karena Tuhan menguduskan pasangan. Suami dikuduskan, istri dikuduskan. Dan saudara ketika dikuduskan, saudara semakin melihat pasangan itu sebagaikan barang antik. Semakin tua, semakin berharga. Kenapa? Karena bekas luka di tangannya menceritakan suatu kisah. Dia masak untuk keluarga sehingga tangannya kena minyak. Misalkan ya. Ya saudara kalau mau lihat, wah jelek lu tangannya kena minyak gitu. Bisa aja kan. Lebih baik ini sudah ribut tiap hari dalam rumah tangga. Udahlah saya di luar cari aja wanita yang lain. Yang masih mulus gitu. Masih muda. Bisa dengan sembarangan mengatakan hal itu. Karena gak tahu betapa indahnya barang antik yang Tuhan terus kuduskan. Ya baik suami maupun istri ya, bukan hanya istri, suami juga ya. Dan saudara bisa menatap istri dengan keindahan yang Tuhan berikan, itu indah saudara. Di Jepang, tetangga kami bahkan umur 50-an tahun mungkin kira-kira. Dia anaknya setelah dewasa, suami sama istri sudah tidak tinggal serumah. Dan bukan hanya satu, beberapa bahkan. Tetapi terkadang atas anugerah atau mungkin juga orang Kristen, ada orang tua, kakek dan nenek dengan setianya menopang satu dengan yang lain, menyeberangi jalan lampu merah gitu ya. Duduk bersama di taman, di bangku kayu yang tua gitu, berdua lunch bersama di sana. Indah sekali ngeliat itu bukan? Mau gak ya saudara? Kuduskan diri saudara. Jangan bilang mau, dianya dikuduskan, jangan saya Tuhan. Kuduskan diri saudara. Untuk semakin menjadi indah. Pertama bagi Tuhan dan bagi pasangan saudara. Nah, intinya saya bukan mau ngomong hal ini, tapi saya mau ngomong bahwa kekudusan itu betapa berbobot, bernilai. Dan ketika Tuhan bilang sangkal diri pikul salib, itu ada nilainya, ada bobotnya. Jangan melulu berpikir bahwa saat ini saya menderita. Enggak. Saat ini kita menderita kenapa? Itu yang penting.
Bukan untuk diri kita, tapi untuk Kristus. Nah, Petrus mengatakan hal-hal seperti itu terjadi pada masa kekacauan kekaisaran Romawi dan sedang terjadi sekarang dan mungkin terjadi sebelum kedatangan kedua. Jadi sepanjang sejarah semenjak kedatangan pertama. Ada poin terpenting yang disampaikan melalui penglihatan keempat penunggang kuda ini, yaitu Kristus berdaulat atas kesengsaraan di bumi. Saudara, ketika seorang ibu punya anak pertama, itu sengsaranya minta ampun, apalagi anak pertama ya. Nggak tahu bagaimana ganti popok. Yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika anaknya itu demam. Aduh, kalau bisa saya menggantikan demam saya harus cari obat apa ya? Apalagi di Jepang nih, apa nih namanya obatnya? Apa? Katakanannya apa? Apa bahasa Jepangnya apa? Toko obatnya mana? Mungkin nggak tahu gitu ya. Begitu khawatir gitu ya, nggak tahu ya. Membuat takut. Membuat khawatir. Membuat nggak ada bahkan pengharapan. Maka yang terjadi dalam keluarga apa ya? Kekacauan, kegelisahan. Pada saat itu saudara, jangan lupa berdoa, berlutut memohon kepada Tuhan ya. Berlutut berdoa. Bukan hanya waktu ibu melahirkan punya anak ya, enggak ya. Di dalam setiap keadaan dan situasi kita tahu kemana kita bisa datang. Untuk mendapatkan, untuk menerima, untuk menemukan. Untuk menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kemana? Tahta kasih karunia Allah menghampirinya dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena anaknya duduk di sebelah kanannya. Kristus berdaulat atas kesengsaraan di bumi. Setiap penunggang kuda dipanggil oleh kerub ketika Yesus membuka materai. Dan perhatikan, di sepanjang ayat-ayat ini para penunggang kuda diperlengkapi dengan apa yang diberikan kepada mereka. Jadi bukan hanya kuda dan penunggang, tapi mereka juga ada sesuatu yang diberikan kepada mereka. Penunggang kuda putih diberikan mahkota. Penunggang kuda merah diizinkan untuk menghilangkan perdamaian dan diberikan great sword, pedang besar. Dan yang berbelang-belang diberikan kuasa untuk membunuh seperempat bumi. Dalam setiap kasus kejahatan terjadi atas kehendak mereka sendiri. Jadi atas kehendak mereka sendiri, maka kemudian kejahatan, penderitaan, penghakiman itu datang. Kristus tidak secara langsung menyebabkan bencana di bumi. Tapi penunggang kuda hanya melakukan apa yang ditugaskan dan diizinkan untuk mereka lakukan sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan pemerintahan Kristus yang berdaulat. Saudara, penglihatan ini adalah catatan sejarah saat Kristus menghakimi dunia yang memberontak. Kita buka, kita hafalkan sama-sama Mazmur 2 ayat 11 dan 12. Sama-sama kita bacakan, jadikan ini ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Ciumlah sang anak, jangan sampai dia murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudara, di sini ada paradoks ya. Ada murka, ada penghukuman, ada penghakiman, tetapi ada perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan diberikan kepada siapa? Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan ini di KU1 tadi, kemudian ada seorang ibu yang bertanya. Dia bertanya dengan polos dan dia memang ingin tahu gitu ya, yang mengusik dirinya adalah ini penyebab pertamanya Tuhan jadi Tuhan yang kejam. Lalu saya jelaskan mengenai konteksnya dan kemudian dia baru sadar. Oh. Saudara, ketika kita melihat kesengsaraan, penderitaan, kecenderungan dunia adalah menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan penghakiman dan penghukuman atas dosa, padahal kita pun menyalahkan Tuhan. Itu karena karakter manusia berdosa. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan berlindung ketika dinyatakan keberdosaannya dan datang kepada Tuhan berlindung kepada Tuhan, maka dia adalah orang yang
berbahagia. Orang berbahagia adalah orang yang bagaimana? Miskin di hadapan Allah. Orang yang berbahagia bagaimana? Yang berduka cita, yang meratap. Dan seterusnya, saudara. Ucapan berbahagia Kristus. Nah, saudara, ini kita hafalkan ya. Pada saat yang sama ketika kengerian terjadi, kedaulatan Kristus memberikan penghiburan terbesar bagi umatnya yang menderita di dunia. Betapapun mengerikannya keadaan dunia ini ketika orang Kristen bertanya. Kalau tadi di dalam medan pertempuran, dalam film Apocalypse Now bertanya gitu ya, siapa yang in charge di sini? Tidak ada jawaban. Tetapi ketika orang Kristen bertanya, siapa yang in charge di sini? Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa anak domba yang telah disembelih untuk dosa-dosa kita, yang dengan penuh kedaulatan memutuskan untuk membawa semua umatnya kepada keselamatan pada akhirnya. Siapa yang in charge? Anak domba yang telah tersembelih. Atas apa? Baik penghakiman, penghukuman, dan juga penyelamatan. Wahyu 4 dan Wahyu 5 menggambarkan tindakan Allah di surga. Sebagaimana kalau doa Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, baru kemudian setelah 3 poin petisi yang kita naikkan, kemudian 4 petisi berikutnya adalah bicara mengenai kebutuhan kita dan apa yang ada di bumi. Sebagaimana Yesaya ketika dibawa ke bait suci melihat Tuhan yang bertata yang ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kemudian setelah melihat Tuhan di surga, baru kemudian dia melihat siapa dirinya yang najis bibir, dan begitu juga bangsa sekitarnya, dia tinggal di dalam negeri yang najis bibir. Dia sadar betul, maka kemudian datang, dia menangis, dia melihat ketidaklayakan, tapi Tuhan membenarkan, Tuhan menguduskan. Dengan segera malaikat terbang dengan cepat, jet, menyentuh bibirnya, kamu kudus. Setelah itu kemudian apa? Yesaya katakan setelah Tuhan berkata, siapa yang mau aku pakai, aku panggil untuk pergi ke suatu bangsa yang ketika diberitakan pun dia nggak ngelihat, ketika diberitakan pun dia nggak mendengar. Mau nggak ya? Tapi Yesaya tetap mau walaupun tahu pekerjaannya tidak akan berhasil. Ini aku utus, aku Tuhan. Ngapain? Nyatakan Tuhan kepada dunia yang memberontak. Nah, Wahyu 4, Wahyu 5, kita melihat tata Tuhan di surga. Wahyu ke-6, walaupun permulaan daripada ayat pertama juga bicara mengenai apa yang di surga, tapi kemudian bicara mengenai apa yang di bumi. Wahyu 6, Yohanes melihat peristiwa yang terjadi di bumi. Dia katakan di ayat yang pertama, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, tulis Yohanes. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Yohanes kemudian melihat penunggang kuda yang pertama. Di ayat yang kedua, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya megang sebuah busur, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Penunggang kuda putih di sini siapa, saudara? Sebelum kita ngerti misi dari penunggang kuda ini, pertama-tama kita perlu tahu identitas dari penunggang kuda putih ini. Siapa penunggang kuda putih ini? Ada 3 kandidat. Siapa? Pertama, Kristus yang akan datang dengan Injilnya ke dunia. Kedua, Antikristus yang akan datang dengan kekerasan. Kristus atau Antikristus? Bintang timur itu apa? Anak domba itu siapa? Singa itu siapa? Saudara tahu dari mana itu Antikristus atau Kristus? Yang ketiga, dia adalah berbagai penakluk yang muncul secara berkala dalam sejarah. Saudara kalau sudah tahu akan hal ini, saudara, hidup saudara akan tenang ketika saudara beriman, berpercaya kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini pun, siapa saudara yang menunggangi kuda dan siapa yang berdaulat? Saudara, mereka yang percaya bahwa penunggang kuda putih ini adalah Kristus, ini adalah karena Wahyu 19 nanti bicara bahwa Yesus sebagai penunggang kuda putih memimpin bala tentara surga, itu di Wahyu 19. Putih adalah warna kebenaran. Dan dalam Injil Yohanes dan dalam kitab Wahyu mengenai Yesus sering dikatakan bahwa dia menaklukkan. Tetapi ini bukanlah hal yang tepat.
Kenapa kok bukan Kristus? Karena tujuan dari keempat penunggang kuda ini kayak tim sepak bola, saudara, mengerjakan hal yang sama untuk mendatangkan kecelakaan, kesengsaraan, bukan keselamatan. Sekali lagi ya, tujuan keempat penunggang kuda yang ada di dalam satu tim ini adalah kesengsaraan, bukan keselamatan. Kemudian, penunggang kuda ini memakai mahkota laurel. Bisa munculkan PowerPoint. Berbeda dengan Wahyu yang 19. Di sini mengenakan mahkota laurel. Mahkota apa ini? Ya, mahkota seorang penakluk. Mahkota seorang penakluk, mahkota laurel. Bukan mahkota many diadems. Wahyu 19. Many diadems. Yang dikenakan Yesus dalam Wahyu 19 ayat 12 adalah many diadems. Di sini adalah mahkota laurel. Kemudian, meskipun warna putih seringkali bicara tentang kebenaran, warna putih juga bicara mewakili pejuang yang menang. Saudara kalau nonton film-film ya tentang Romawi, tentang apa, saudara, ketika dia menang, seorang penakluk Romawi, dia mengendarai kuda putih dalam parade kemenangan mereka pakai pakaian putih. Kuda putih. Nah, karena alasan-alasan ini, para ahli melihat bahwa penunggang kuda pertama bukan Kristus, tetapi yang lain. Yang terbaik, saudara, kita melihat penunggang kuda pertama ini bukan Kristus, bukan juga antikristus, tetapi sebagai malapetaka dari penaklukan militer. Dikatakan penunggangnya memiliki sebuah busur. Bahasa Indonesia pakai panah ya. Saudara, kalau panah, saudara, yang ada di pikiran saudara apa? Kalau panah, yang ada di otak saya adalah anak panah. Benar, sama nggak? Sama ya. Ini bukan anak panah, tapi panah, busur. Yang dipegangnya adalah busur. Ketika naik kuda dan pegang busur, busur ini punya arti. Busur adalah senjata perang yang kejam dan merupakan senjata yang disukai oleh musuh utama Romawi, bangsa Parthia. Philip Hughes mengatakan, busur adalah simbol kekerasan dan mahkota yang diberikan kepadanya menandakan pemerintahan yang lalim dan warna putih kudanya menandakan penaklukan. Sementara dia pergi menaklukkan, menggambarkan nafsunya akan kekuasaan dan dominasi dunia. Saudara, ketika materai pertama dibuka, maka itu melepaskan para panglima perang ke dalam sejarah. Panglima perang diberikan otoritas untuk mencapai penaklukan di bumi. Kaisar-kaisar Romawi mengklaim Pax Romana. Perdamaian dijamin oleh pedang Romawi. Tapi bangsa Parthia yang mengalahkan pasukan Romawi pada tahun 62 Masehi menyatakan betapa lemahnya klaim ini. Dan di sepanjang sejarah, Kristus telah secara berdaulat melepaskan orang-orang seperti Attila, Genghis Khan, Napoleon, Hitler. Di sepanjang sejarah, Kristus telah secara berdaulat melepaskan orang-orang seperti ini untuk menggulingkan klaim manusia atas perdamaian di bumi. Sedangkan sementara itu, umat manusia sedang berperang dengan Allah. Orang ngomong damai-damai padahal dia sedang lawan Tuhan. Dan Poitres mengatakan, perdamaian Romawi menjanjikan kemakmuran, tetapi kenyataannya berbeda. Penaklukan, pertumpahan darah, kelaparan, dan kematian telah mengintai umat manusia di sepanjang zaman gereja, dikatakan. Sampai di sini, minggu depan kita akan melanjutkan tentang kuda hitam, kuda merah, kuda belang-belang ini, saudara. Mari kita tunduk kepada kepala kita berdoa. Kiranya Tuhan yang berdaulat atas dalam sejarah ini boleh menjadi Tuhan juga, Tuhan kita dan Raja kita yang memerintah. Walaupun di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta Pak Kris pimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap orang yang mendengar firman-Mu pada hari ini, Tuhan yang boleh terus membukakan kami pengertian akan firman-Mu. Ada banyak hal yang mungkin kami tidak mengerti, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang terus akan membukakan pengertian itu kepada kami, sehingga kami boleh melihat bagaimana mulianya Tuhan, dan kami boleh hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami hari ini boleh melihat bagaimana
Sebagai orang percaya kami hidup begitu aman bahwa Kristus yang akan mendatangkan penghakiman kepada orang-orang yang tidak percaya, dan kepada setiap orang percaya Tuhan yang boleh mendatangkan keselamatan. Bahkan di dalam penderitaan, Engkau sendiri yang boleh mengizinkan kami untuk terus iman kami boleh semakin dimurnikan, yang boleh menghasilkan kami ketekunan, dan boleh menghasilkan buah yang boleh menyenangkan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh terus memimpin kehidupan setiap umat-Mu hari demi hari, dan terus menguduskan kami, sehingga kemuliaan Tuhan boleh semakin nyata di dalam kehidupan gereja Tuhan, yaitu sebagai tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.